Selamat sore untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Lucia Kaliboka, NIM 2061134, kelas A semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kajian tentang jenis olahraga anak SD sesuai dengan usia dan perkembangannya. A. Pengertian olahraga. Olahraga adalah salah satu aktivitas menyenangkan bagi anak dengan segudang manfaat. Jangan disia-siakan kesempatan emas memperkenalkan dunia olahraga sedini mungkin. Bukan hanya manfaat kesehatan, mengajarkan anak olahraga sejak usia sekolah dasar akan jenis olahraga untuk anak SD berdasarkan usia. Berdasarkan usia, ada berbagai permainan olahraga yang bisa dilakukan untuk di masa perkembangan anak usia 6-9 tahun. Jenis olahraga ini juga dapat membantu perkembangan fisik anak usia sekolah, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Olahraga untuk anak SD usia 6-7 tahun. Saat usia 6-7 tahun, ada beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan. Pada usia ini, perkembangan fisik anak biasanya sedang berkembang cukup pesat. Menurut laman Kids Health, bahkan semakin sering anak berolahraga atau melakukan aktivitas fisik, kemampuannya juga ikut meningkat atau bertambah. Nah, jenis olahraga yang bisa dilakukan oleh anak SD pada usia 6-7 tahun adalah berenang, bersepeda, dan bermain bola skating. Selain dilakukan sendiri, beberapa jenis olahraga tersebut masih bisa dilakukan bersama dengan teman sebaya. Meski begitu, Anda tetap harus mengawasi saat anak kita melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Nah, yang kedua, olahraga untuk umur 8-9 tahun. Pemberian instruksi yang berlalu rumit mungkin kurang mampu dicerna anak usia 8-9 tahun secara optimal. Anak membutuhkan petunjuk yang singkat, jelas, dan sedikit demi sedikit secara optimal. Olahraga yang membutuhkan strategi khusus masih sulit diserap oleh anak si kecil, sehingga justru akan membuatnya bingung. Meski begitu, kemampuan koordinasi tangan dan mata anak mulai meningkat. Sesuaikan juga dengan kemampuan motorik anak yang sedang berkembang di usianya. Olahraga yang bisa dilakukan anak SD usia 8-9 tahun antara lain, yang ke-1 lari, 2 bermain bola seperti bola sepak bola, bola basket, bola voli, bulu tangkis, olahraga senam, atau gimnastik, renang, serta olahraga bela diri pada usia tersebut. Fokuslah untuk melatih anak-anak kita melakukan teknik dan gerakan yang tepat. Teknik dan gerakan yang tepat ini sangat penting sebagai dasar sebelum anak mengasah aspek-aspek lainnya, seperti kecepatan dan kekuatan. Dengan teknik dan gerakan yang tepat, kekuatan dan kecepatan akan mengikuti atau berimbang.
Berbagai aktivitas fisik yang telah disebutkan di atas oleh saya memang cocok untuk anak dengan rentang usia tersebut. Yang ketiga, coba kombinasikan jenis olahraga. Kenapa? Agar anak kita yang masih duduk di bangku SD tidak mudah merasa bosan dengan aktivitas fisik atau permainan olahraga yang dilakukannya. Mengapa kita perlu mengkombinasikannya? Agar anak yang telah memasuki usia 8-9 tahun sudah bisa melakukan aktivitas fisik yang cenderung lebih kompleks. Bukan berarti kita harus menghentikan aktivitas lainnya. Misalnya, kita telah mengajarkan si kecil berenang pada usia 6-7 tahun. Dan tentunya masih boleh mengajak melakukan olahraga ini meski ia telah berumur 8-9 tahun. Semakin dewasa si kecil, semua jenis olahraga bisa menjadi pilihan yang baik untuk dirinya. Hal yang paling penting yakni anak bisa menikmati dan mengembangkan keterampilannya dalam menjalani aktivitas fisik tersebut. Nah, yang keempat, manfaat olahraga bagi perkembangan anak. Selain membantu meningkatkan perkembangan fisik yang dialami oleh anak-anak kita saat duduk di bangku SD, olahraga juga memiliki beragam manfaat lainnya. Berikut ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh anak SD saat berolahraga. 1. Menurunkan risiko obesitas pada anak. 2. Meningkatkan kebugaran anak. 3. Meningkatkan efektivitas kerja jantung dan paru-paru anak. 4. Memicu perkembangan tulang dan otot anak. 5. Meningkatkan koordinasi, gerak, dan keseimbangan tubuh. 6. Mencegah anak dari penyakit metabolik yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas. 7. Membentuk postur tubuh anak yang ideal, meliputi berat dan tinggi anak. 8. Memperkenalkan kebiasaan hidup aktif sehingga ketika dewasa anak-anak lebih cenderung tertarik untuk hidup aktif. Nah, yang ke-B, ada 9 jenis olahraga yang baik untuk tumbuh kembang anak. Olahraga bermanfaat positif untuk tumbuh kembang anak. Olahraga memberikan manfaat baik untuk semua usia, khususnya membantu anak memiliki jantung dan paru-paru yang kuat, sehat, mempunyai tubuh lebih fleksibel, membentuk tulang kuat, dan menjaga berat badan. Selain itu, manfaat untuk pertumbuhan fisik anak, olahraga juga memberikan atau mengajarkan si anak untuk berkomunikasi, mengambil keputusan, komitmen, memperbaiki suasana hati atau mood, dan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, olahraga yang baik untuk tumbuh kembang anak di SD meliputi 2. Yang pertama, sepak bola. Sepak bola adalah olahraga terpopuler di bumi, termasuk Indonesia. Hanya dengan bermodalkan sebuah bola, si kecil sudah dapat bermain olahraga ini. Namun, jika bermain sendirian kan kurang seru. Jadi, kita sebagai kakak atau adik bersaudara membantu si kecil agar minatnya semakin besar untuk bermain bola. Keuntungan fisik dari bermain bola, daya tahan kardiovaskuler, memperkuat otot, fleksibilitas, koordinasi antara mata dan kaki, keseimbangan, serta kontrol berat badan.
Keuntungan sosialnya, disiplin, kerjasama, penghargaan diri, kepemimpinan, dan keadilan. Yang kedua, basket. Basket juga merupakan olahraga populer di Indonesia, sehingga Liga Basket Profesional di Indonesia juga telah tergulir. Banyak klub yang ikut tumbuh di sekitar kita. Nah, keuntungan fisik dan sosial yang didapat dari bermain basket, keuntungan fisik, daya tahan kardiovaskuler, memperkuat otot, terutama tangan dan kaki, fleksibilitas, koordinasi, mata dan tangan, keseimbangan, serta kontrol berat badan. Yang kedua, keuntungan sosial, disiplin, kerjasama, penghargaan diri, kepemimpinan, dan keadilan. Ketiga, bersepeda. Bersepeda sangat menyenangkan. Dengan sepeda roda 3 saat pertama kali mengayuh pedal. Kemudian mencoba sepeda roda 2 dengan diberi 2 roda pengaman. Efek sulit pun meningkat saat melepaskan kedua roda pengaman tersebut. Keuntungan fisik, kebugaran kardiovaskular, memperkuat otot. Untuk keuntungan fisik dan keuntungan sosialnya sama semua. Nah, yang berikut, inline skate. Skate adalah salah satu jenis sepatu roda dengan roda yang ditata dalam satu garis, sehingga disebut inline. Yang kelima, olahraga di es. Olahraga seluncur es atau koki mungkin terdengar masih asing untuk beberapa saudara-saudara sekalian. Namun, olahraga ini mulai terpopuler di kalangan anak muda saat ini, terutama mereka yang tinggal di kota besar yang memiliki lapangan es untuk berlatih. Dasar olahraga ini mirip dengan sepatu roda inline sebab konstruksi fisik sepatu seluncur es sama dengan sepatu roda inline. Yang keenam, lari. Lari adalah dasar dari hampir semua olahraga. Semua orang dapat melakukannya, bahkan si anak senang melakukannya sejak kecil. Saat mereka bisa berjalan atau bahkan sebaliknya. Saat ini juga sedang tren kegiatan lari dan hampir setiap minggu ada kompetisi lari di ibu kota ataupun di kota besar lainnya. Yang ketujuh, bela diri. Bela diri adalah olahraga yang unik dan berbeda di setiap negara. Indonesia memiliki pencaksilat, Korea memiliki taekwondo, Jepang memiliki karate, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedelapan, renang. Pada dasarnya, si anak atau si kecil senang bermain air, baik di dalam kolam renang ataupun di pantai. Renang sangat baik jika diajarkan sejak usia muda, sebab ia akan menambah keahlian si anak tentang keamanan di air. Yang kesembilan, gimnastik. Gimnastik adalah salah satu olahraga tertua, berkembang sejak zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani, banyak yang berpikir jika gimnastik adalah olahraga untuk perempuan. Menurut Popmam, itu adalah pendapat yang salah. Adapun keuntungan fisik dari gimnastik, olahraga gimnastik sama dengan keuntungan yang sudah disebutkan dari atas. Baik, terima kasih. Saya sudah menjelaskan sedikit materi tentang
olahraga sesuai dengan usia dan perkembangan anak di sekolah dasar. Selamat sore, salam pendidikan.